Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Kali ini kita akan bahas tentang PPG Prajabatan lagi, yang mana untuk topik kali ini kita akan bahas tentang tes wawancara bagi calon mahasiswa PPG Prajabatan. Perlu teman-teman tahu bahwa untuk tes wawancara ini merupakan tes tahap akhir pada seleksi PPG Prajabatan. Dan untuk pertanyaannya sendiri ini sebetulnya dari hasil esai yang teman-teman buat ketika pendaftaran. Agar lebih maksimal lagi hasil tes wawancaranya, jangan lupa teman-teman baca kembali esai yang teman-teman buat ketika pendaftaran. Di video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang bagaimana teknis wawancara, simulasinya seperti apa, dan juga tips untuk menghadapi tes wawancara. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja tonton videonya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang teknis wawancara. Jadi teman-teman yang sudah lolos tahap substantif, nanti berhak untuk melakukan tes wawancara. Nah, kalau yang sudah lolos itu nanti ada tanda seperti ini ya teman-teman. Di atas daftar modul tahap 2 atau unduh kartu tes substantif, nanti di bagian atasnya itu ada wawancara. Nah, kalau sudah ada nanti coba teman-teman klik saja yang ini ya. Nah, ketika diklik nanti akan keluar tentang jadwal pelaksanaan tes wawancara. Di sana ada hari, tanggal, dan juga waktunya. Nah, kebetulan dulu saya itu hari Senin tanggal 5 September 2022. Untuk slotnya itu slot ke-6 dari jam 18.30 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk waktu wawancara sendiri sebetulnya hanya 1 jam ya teman-teman. Jadi hanya 1 jam. Asesor yang pertama itu setengah jam dan asesor yang kedua setengah jam. Setengah jamnya lagi itu untuk rekapitulasi nilai dari hasil tesnya. Jadi kalau sudah selesai wawancara selama 1 jam itu teman-teman bisa atau diperkenankan untuk keluar dari aplikasi Gmeet-nya gitu ya. Selanjutnya di bagian bawah teman-teman bisa scroll ada nomor pemantau teman-teman ya. Nah ini ya. Nomor pemantau ini bisa teman-teman gunakan untuk berkonsultasi ya, apabila mengalami kendala jaringan, kesulitan bergabung, atau misalkan ada musibah ya ketika pelaksanaan ujian. Sehingga nanti bisa dijadwalkan ulang untuk tes wawancaranya. Nah, di sini tugas pemantau adalah sebagai jembatan komunikasi antara kandidat dan juga tim asesmen gitu ya. Di bawah nomor pemantau di sini ada mulai wawancara. Nanti teman-teman bisa mengklik kalau misalkan teman-teman belum wawancara, ini warnanya berwarna biru ya untuk mulai wawancaranya. Untuk pengalaman saya sendiri ketika itu 3 jam sebelum pelaksanaan ujian wawancara, pemantau sudah menghubungi saya. Jadi saya juga konfirmasi terkait kesanggupan melakukan tes wawancara. Nah, nanti pemantau bilang ketika tes wawancara itu 5 menit sebelum mulai, saya harus sudah ada di aplikasi Gmeet-nya. Setelah ini kita akan melakukan simulasi wawancaranya, teman-teman. Nanti pertanyaannya seperti apa dan bagaimana cara menjawabnya kita bahas bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kegiatan hari ini kita dapat bertemu ya dalam tes UKPPG Prajabatan 2023. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya sebagai asesor yang pertama dan nanti ada asesor yang kedua. Sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu sudah menyiapkan KTP? Bila sudah, mohon dekatkan ke layar. Nanti kami akan screenshot untuk verifikasi data. Oke, baik ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu yang telah menunjukkan identitasnya. Sekarang saya jelaskan dulu teknis dari tes wawancara calon peserta PPG Prajabatan.
Untuk tes wawancara ini nanti Bapak dan Ibu diberikan waktu selama 1 jam. Jadi 30 menit nanti bagian saya dulu yang mewawancara Ibu Bapak, dan nanti asesor yang kedua akan mewawancara Ibu Bapak selama 30 menit juga. Untuk sisa waktu 30 menitnya nanti kami akan gunakan untuk rekapitulasi nilai. Jadi nanti bisa ketika selesai wawancara Bapak Ibu boleh keluar dari room G-Meet-nya. Bagaimana Ibu Bapak? Mengerti? Baik. Bisa langsung dimulai saja ya Pak ya? Oke, dari saya dulu mungkin ya, sebagai asesor yang pertama. Boleh Ibu Bapak perkenalkan diri dulu? Ini Bapak dan Ibu Y, apakah sebelumnya pernah mengajar di sekolah sebagai guru? Oh, pernah ya. Kalau boleh tahu di sekolah mana Bapak Ibu? Oh, iya, iya, iya. Nah, lanjut ya Pak ya. Yang selanjutnya, apa motivasi Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang guru? Oke, baik. Intinya untuk mengabdi ya kepada negara melalui peran seorang guru. Dan ini merupakan cita-cita yang sejak lama Bapak impikan begitu ya. Kalau keluarga Pak, guru juga Pak? Ayah atau ibu? Oh, ayah guru, ibu rumah tangga. Oke, yang selanjutnya Pak ya. Menurut Bapak dan Ibu, apa kelebihan yang mendukung peran Bapak Ibu sebagai seorang guru? Mhm. Dari kelebihan itu, apakah betul-betul mendukung peran guru yang Bapak miliki sekarang? Oke. Tadi Bapak dan Ibu bilang pernah mengajar di sekolah ya, betul ya? Nah, coba ceritakan pengalaman ketika Bapak dan Ibu perlu mempelajari hal baru untuk meningkatkan performa sebagai guru. Jadi area mana Bapak Ibu yang perlu dikembangkan menurut Bapak Ibu? Oke, baik. Mengapa area tersebut perlu dikembangkan? Apakah tantangan Ibu dan Bapak dalam proses pengembangan diri tersebut? Oke. Terus bagaimana cara Bapak dan Ibu menghadapi tantangan tersebut? Pertanyaan yang selanjutnya, ketika Anda di sekolah dan peran Anda sebagai guru,
Apakah Anda pernah diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika, pedoman, atau aturan yang berlaku? Kalau misalkan pernah, boleh dijelaskan Bapak Ibu seperti apa kondisinya? Baik, dari kondisi tersebut, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Lalu bagaimana Bapak Ibu hasil dari tindakan yang telah dilakukan? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Coba ceritakan satu pengalaman saat Ibu dan Bapak bekerja sama dengan orang lain yang memiliki beragam perbedaan. Tentunya pasti pernah ya menghadapi situasi seperti itu. Boleh Bapak dan Ibu jelaskan situasinya itu seperti apa? Baik, dari situasi itu intinya tuh ya, perbedaan apa yang terjadi dalam situasi tadi? Oke, baik. Terus bagaimana langkah Ibu dan Bapak untuk mengatasi perbedaan tersebut? Hmm. Oke, bagus sekali. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Dari langkah yang telah Bapak Ibu jelaskan tadi, bagaimana hasil dari langkah yang Ibu dan Bapak terapkan? Baik. Mungkin untuk sesi wawancara dengan saya dicukupkan sekian, nanti dilanjut oleh asesor yang kedua. Oke, baik, saya sebagai asesor yang kedua. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu, ke pertanyaan yang selanjutnya. Ya, sisa waktunya tinggal 30 menit lagi. Tadi sudah sama asesor yang pertama, sekarang kita lanjutkan lagi. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ceritakanlah salah satu pengalaman Bapak dan Ibu saat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dari orang lain. Bisa itu siswa ataupun rekan kerja mungkin ya. Bagaimana Ibu Bapak? Lalu apa yang menjadi fokus pengembangan saat itu? Oke. Langkah atau cara apa yang Ibu Bapak lakukan untuk pengembangan itu? Dari langkah-langkah yang disebutkan tadi, bagaimana Ibu Bapak hasil dari langkah-langkah tersebut? Apakah berhasil atau tidak?
Selanjutnya ya, Bapak Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu dihadapkan harus memilih salah satu keputusan penting dalam suatu kegiatan? Oke, pernah berarti ya. Apa yang menyebabkan ibu bapak harus mengambil keputusan tersebut? Apakah yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut? Oke. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu hasil dari keputusannya? Baik, pertanyaan yang selanjutnya ya, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak dan Ibu dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan? Oke, pernah ya. Coba boleh diceritakan situasinya seperti apa, Bapak dan Ibu? Baik. Lalu apa yang dilakukan Bapak Ibu dalam situasi tadi yang telah Ibu dan Bapak jelaskan? Lalu bagaimana Bapak Ibu hasil dari tindakan yang Bapak dan Ibu lakukan tadi? Baik untuk tes wawancara calon mahasiswa PPG Prajabatan, alhamdulillah sudah selesai. Nanti Bapak dan Ibu diperkenankan untuk keluar dari Jimit-nya untuk waktu 30 menit akhirnya. Itu merupakan waktu kami untuk rekapitulasi nilai Bapak Ibu. Semoga hasilnya bisa memuaskan Bapak Ibu dan semoga sukses ke depannya. Saya doakan Bapak dan Ibu lulus untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh Bapak dan Ibu meninggalkan Jimit ini. Baik teman-teman, itu dia simulasi yang telah kita coba bersama. Nanti teman-teman boleh diulang-ulang videonya, nanti jawab sendiri ya pertanyaan dari saya. Dan untuk tipsnya sendiri ketika menghadapi wawancara itu, teman-teman harus tetap tenang. Ya, yang pertama tenang dan jawablah sesuai dengan esai. Jawab juga to the point teman-teman, jangan bertele-tele gitu ya, jawabannya langsung ke poin intinya. Dan kalau teman-teman diminta untuk jelaskan secara rinci situasinya seperti apa misalkan ya. Selanjutnya jangan lupa teman-teman membawa KTP. Itu akan diminta ketika awal mulai wawancara ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau bisa simpan di saku teman-teman ya, biar nggak lupa gitu. Terus ada yang bertanya juga bagaimana kalau misalkan jawaban dari wawancara tidak sama dengan esai. Sebetulnya teman-teman tidak apa-apa ya, tapi inti dari penjelasan kita itu mengacu pada esai yang kita buat. Sebetulnya nggak apa-apa beda kalimat juga, yang penting intinya tetap sama gitu ya. Nah, selanjutnya jangan sampai telat teman-teman ya, jangan sampai telat masuk Jimit-nya. Konfirmasi kepada nomor pemantau kalau misalkan teman-teman tidak bisa atau ada kendala terkait jaringan ataupun musibah yang terjadi. Nah, untuk pakaian nanti teman-teman bisa memakai batik atau kemeja ya. Yang penting bajunya itu harus formal ketika kita wawancara. Itu saja mungkin tips dari saya untuk menghadapi tes wawancara sebagai calon mahasiswa PPG Prajabatan. Saya doakan semoga teman-teman lolos PPG Prajabatan tahun ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini segera di-subscribe agar semakin berkembang lagi channelnya. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Baik, ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.